Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu sekalian. Di video kali ini saya Gusmawati dengan NIM 2313040081 dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah yang membahas tentang pasar modal syariah, mekanisme penyelesaian sengketa, serta studi kasus PT MCO Asset Management. Melalui pembahasan ini, saya harap kita bisa memahami bagaimana prinsip syariah dalam pasar modal, sekaligus mengetahui solusi hukum yang dapat ditempuh ketika terjadinya sengketa. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita masuk pembahasannya. Sebelum lanjut pembahasan, saya ingin tanya, teman-teman sekalian tahu nggak sih apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan syariah di Indonesia. Perkembangannya semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah hadir sebagai solusi investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Namun, seperti halnya pasar modal konvensional, pasar modal syariah juga tidak lepas dari potensi sengketa. Adapun sengketa yang dapat muncul dalam pasar modal syariah yaitu diantaranya itu ketidakjelasan akad seperti wan prestasi hingga melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu diperlukannya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas agar kepercayaan investor tetap terjaga. Nah, sebelum menyelesaikan sengketa tentang pasar modal syariah, adapun konsep pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh kegiatannya dan instrumennya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama yang diterapkan adalah larangan riba, goror, dan ketidakjelasan, serta maisir atau spekulasi berlebihan. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah antara lain yaitu seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah. Seluruh instrumen tersebut berasal dari kegiatan usaha yang halal dan telah mendapatkan persetujuan dari DSN MUI dan Majelis Ulama di Indonesia. Selain berfungsi sebagai sarana investasi, pasar modal syariah juga berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Kehadirannya memberikan kesempatan bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Selanjutnya yaitu regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Di Indonesia, pasar modal syariah diatur oleh perpaduan antara hukum positif dan hukum Islam. Secara hukum nasional, dasar utama pengaturannya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang kemudian diperkuat lagi dengan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Selain itu terdapat juga fatwa DSN MUI, salah satunya fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang mekanisme perdagangan saham syariah. OJK dan Bursa Efek Indonesia berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum, sementara DSN MUI berperan untuk memastikan kebutuhan terhadap prinsip syariah. Kolaborasi ini menjadikan pasar modal syariah memiliki kepastian hukum sekaligus legitimasi syariah sehingga memberikan perlindungan bagi investornya. Selanjutnya, ini dia pembahasan yang paling penting, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa pasar modal syariah. Adapun penyelesaian sengketa pasar modal syariah dapat dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama yaitu litigasi, yang kedua yaitu non-litigasi. Adapun jalur non-litigasi meliputi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan perdamaian. Dalam perspektif Islam, arbitrase ini dikenal dengan istilah tahkim yang di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Penyelesaian sengketa non-litigasi ini mengutamakan musyawarah dan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga dua-duanya tidak ada yang merasakan kerugian. Sementara itu, jalur litigasi dilakukan melalui peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan agama di sini berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk sengketa di bidang pasar modal syariah selama tidak terdapat klausul arbitrase dalam akadnya.
Nah, dari penjelasan kita tadi tentang penyelesaian sengketa pasar modal syariah, kita dapat mengambil beberapa contoh kasus, di antaranya kasus PT Emco Asset Management, di mana kasus PT Emco Asset Management ini bermula dari hasil pemeriksaan OJK yang menemukan berbagai pelanggaran serius dalam pengelolaan reksadananya termasuk reksadana syariah ini. PT Emco ini terbukti tidak membayar redemption nasabahnya tepat waktu serta mengelola portofolio tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, PT Emco memberikan informasi yang menyesatkan nih, menjanjikan imbalan yang pasti, tidak menjual saham yang keluar dari daftar efek syariah, serta tidak memiliki dewan pengawas syariah. Praktik tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK, dan prinsip-prinsip syariah. Dari perspektif syariah, tindakan tersebut mengandung 4 unsur. Yang pertama yaitu unsur goror, maisir, tadlis, serta melanggar prinsip amanah dan perlindungan harta. Selanjutnya kita akan bahas solusi hukum dan analisis putusan OJK terhadap kasus PT Emco Asset Management tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu adapun solusi hukum dan analisis putusan OJK terhadap kasus PT Emco Asset Management. OJK menjatuhkan hukum sanksi administrasi kepada PT Emco Asset Management berupa denda, perintah pembayaran hak investor, serta likuidasi beberapa produk reksadananya. Selain itu, sanksinya juga dijatuhkan kepada direksi dan tenaga pemasaran yang terlibat dengan PT Emco Asset Management. Tidak hanya menjatuhkan hukuman, OJK juga memberi solusi hukum dalam kasus ini, meliputi seperti pemulihan hak investor, pembenahan tata kelola perusahaan, pembentukan dewan pengawas syariah, serta pembersihan pendapatan yang tidak sesuai syariah tersebut. Langkah ini mencerminkan bahwa penegakan hukum Islam yang tegas sekaligus perlindungan terhadap investor. Nah, sekian hasil dari pembahasan beberapa poin tentang penyelesaian sengketa pasar modal syariah. Dapat kita simpulkan dari beberapa poin tersebut, pasar modal syariah merupakan instrumen yang penting dalam sistem keuangan Islam yang harus dijaga integritasnya. Ada salah. Tunggu. Apa tadi? Sampai mana tadi? Nah, dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi dari tentang penyelesaian sengketa, kasus PT Emco, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pasar modal syariah merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang harus dijaga integritasnya. Mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif sangat dibutuhkan untuk melindungi investor dan menjaga kepercayaan publik. Kasus PT Emco Asset Management menjadi pelajaran penting bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah adalah hal yang mutlak dan tidak bisa dilanggar. Dengan penegakan hukum yang konsisten, pasar modal syariah diharapkan dapat berkembang secara sehat dan berkeadilan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai penyelesaian sengketa pasar modal syariah. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dan aturan hukum di dunia investasi ini, kasusnya di pasar modal syariah. Saya menyadari bahwa penjelasan saya ini memiliki keterbatasan, oleh karena itu saya minta saran dan masukan agar saya bisa berkembang ke depannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen semua yang sudah menyimak video ini. Saya Gusmawati mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Terima kasih.